Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kori Protaini. Saya mahasiswa PPL semester 7 dari Universitas Islam Jakarta. Saya di sini akan menggantikan guru mata pelajaran pendidikan agama Islam sementara di kelas kalian selama kurang lebih 6 bulan. Oke. Hari ini kita akan membahas tentang iman kepada qada dan qadar. Oke, iman kepada qada dan qadar. Sebelumnya, ada yang tahu nggak iman kepada qada dan qadar itu apa? Tahu. Kenapa kamu dapat ini? Dari pemerintah. Komen dulu. Ada yang tahu nggak iman kepada qada dan qadar itu apa? Iman kepada qada dan qadar itu apa sih? Percaya kepada takdir. Ya itu. Kamu? Takdir baik, takdir buruk. Takdir baik dari takdir buruk. Kamu yang main HP, iman kepada qada dan qadar itu apa sih? Iman pada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya betul. Iman kepada qada dan qadar itu artinya percaya akan ketetapan yang sudah Allah berikan kepada kita, baik itu buruk ataupun baik, takdir yang baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian qada dan qadar secara bahasa, secara istilah. Apa itu pengertian qada? Kalau tadi kan secara keseluruhan iman kepada qada dan qadar. Sekarang pengertian qada dan qadarnya itu masing-masing. Pengertian qada itu apa sih secara bahasa? Secara bahasa. Kenapa kamu telat? Ya silakan. Maaf ya. Apa itu qada secara bahasa? Qada secara bahasa adalah hukum, ketetapan, perintah, dan kehendak. Hukum Allah yang sudah ditetapkan, perintah Allah yang sudah diperintahkan kepada kita tidak bisa melarangnya karena itu sudah perintah dari Allah. Sedangkan secara istilah, tolong baca kamu. Secara istilah adalah ketetapan Allah SWT yang sudah dicatat sejak zaman azali tentang segala sesuatu. Oke, kode secara istilah itu Aku adalah mau nanya deh Bu, azali itu apa sih Bu? saya jelaskan ya. Zaman azali itu zaman di mana manusia, bumi dan seluruh isinya belum diciptakan. Jadi Allah masih menetap di atas langit, belum manusia, bumi dan segala isi belum diciptakan. Itu sejak zaman azali. Berarti Nabi Adam juga belum turun ke bumi dong? Iya belum, karena kan manusia, bumi belum diciptakan. Qadar itu apa sih secara bahasa? Kamu coba tolong baca secara bahasa. Saya aja Bu. Pakai kacamata ya? Ya, saya aja deh Bu. Boleh. Qadar secara bahasa adalah kepastian, kuasa, nasib dan ukuran. Qadar. Iya, qadar. Secara bahasa itu kepastian, kuasa, nasib dan ukuran. Qadar itu realisasi dari kodok. Realisasi dari kodok. Qadar. Selanjutnya, qadar secara istilah. Secara istilah adalah kamu tahu baca. Ya. Secara istilah adalah penciptaan sesuatu oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ukuran dan keadaan tertentu yang menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Qadar secara istilah adalah penciptaan sesuatu oleh Allah sesuai dengan ukurannya dan keadaan tertentu. Jadi qadar itu masih ketentuannya masih kita bisa ubah. Jadi saya bilang qadar itu realisasi dari kodok. Maksudnya kode itu kan masih sebetulnya masih belum terencana, masih tertulis, belum terjadi. Nah, ketika kode ini sudah terjadi di dunia, sudah terjadi kenyataannya, bisa disebut kodar. Kodar itu sama aja dengan
biasa kita kenal dengan takdir. Sampai sini udah mengerti? Gue nggak. Sampai sini sudah jelas? Si itu si Fitriani sama Boris. Realisasi kode. Jadi Fitriani maksudnya sama kan kode itu ketetapan Allah sejak zaman azali. Zaman azali itu sejaman di mana manusia dan bumi belum diciptakan. Berarti masih catatan sama Allah. Oh, nanti akan seperti ini, nanti kamu akan seperti ini, nanti kamu akan lahir di orang tua ini. Nah, realisasinya itu dari kodar. Ketika kamu sudah lahir di rahim orang ibu yang sekarang menjadi ibu kamu, itu sudah menjadi takdir kamu. Gitu. Berarti kodar itu takdir dari Allah, kalau kodar itu masih bisa diubah. Enggak. Ini udah ketentuan dari Allah, nggak bisa diubah. Berarti yang balik oh ya, balik. Kalau kodar masih bisa diubah sama kita. Ada lagi? Ya. Macam-macam takdir. Macam-macam takdir ada berapa? Dua. Ada dua. Yang terbaik. Nubrok dan mualaf. Ya betul. Takdir mu'alaf dan takdir mubrah. Takdir mubrah itu takdir yang tidak bisa dirubah. Kalau takdir mu'alaf itu takdir yang masih bisa dirubah oleh kita. Takdir mubrah contohnya jenis kelamin seseorang. Kita tidak bisa milih, kita mau misalkan kamu sekarang jadi perempuan, mau milih jadi laki-laki nggak bisa karena itu udah ketentuan dari Allah sejak zaman azali itu tadi. Yang kedua, peredaran matahari. Kita tidak bisa sembarangan memutarkan matahari dari timur ke barat, dari barat ke timur, tidak bisa karena itu sudah menjadi ketentuan Allah. Yang ketiga, planet-planet menurut kehendak Allah. Jadi si planet yang ada di bumi ini, yang ada di langit ini sudah ditetapkan oleh Allah bahwa mereka akan berputar pada porosnya masing-masing. Kenapa tidak bertabrakan? Karena itu kekuasaan Allah. Yang keempat, ada umur seseorang. Umur seseorang itu bisa dirubah nggak? Ada yang bisa rubah nggak umur seseorang? Enggak. Nggak ada yang bisa karena itu sudah menjadi ketetapan Allah. Yang kelima ada bencana alam. Bencana alam itu sudah Allah tetapkan pada sejak zaman azali. Kita nggak bisa menghindari bencana karena itu sudah ketetapan Allah. Selanjutnya ada takdir mu'alaf. Iya, Takdir udah ada mu'alaf itu Hendardi. takdir yang Udah ada Hendardi benar. Udah ada Hendardi, gue backup apa dirubah. namanya? Contohnya, Gue backup apa nama untuk Hendardi? menjadi pandai, Gue backup gue di sini, dia kita backup gue di harus sana. belajar. Gitu. Artinya apa? Ketika ada Boleh dong. salah satu dari kalian misalnya, kamu gak bisa baca buku misalnya, kamu bisa merubah apa yang kamu mau ketika kamu ada usaha. Jadi tadinya kalau ketakdirkan kamu gak bisa baca, tetapi karena kamu mau berusaha, mau belajar untuk membaca, jadi kamu bisa membaca. Itu contohnya takdir mu'alaf. Yang kedua adalah untuk menjadi sukses kita harus bekerja dengan keras. Maksudnya bukan kerja keras banget, keras kayak batu, enggak. Jadi kita harus terus berusaha apapun yang terjadi ketika kita gagal. Misalkan dalam ujian kalian gagal, kalian harus berusaha. Jangan pesimis, jangan putus asa. Kalian harus bekerja keras untuk mencapai kesuksesan. Yang ketiga, perbuatan yang dilakukan oleh semua makhluk yang mempunyai kehendak. Contohnya, ada yang ngerti gak? Perbuatan yang dilakukan oleh semua makhluk yang mempunyai kehendak. Ada yang ngerti gak? Perbuatan yang dilakukan oleh semua makhluk yang mempunyai kehendak. Ya. Apa gimana kamu? Belum ngerti. Contoh kecilnya begini. Kalian mau berangkat sekolah hari ini. Kalian bisa menentukan apakah mau naik sepeda atau mau naik motor. Terus saya mau naik pesawat. Nah, berarti itu takdir kamu. Itu takdir malah kamu mau naik pesawat di sini. Tapi kamu parkirnya di mana ya? Helikopter, ada helikopter di sini buat renang. Ntar dibikin bonus. Ya, contoh saya seperti itu. Kalian mau berangkat ke sekolah nih. Hari ini mau berangkat pakai sepeda atau pakai motor ya? Pakai ontak tuh boleh ya, Bu? Ontak di arah. Oh, bener pakai Bu. Gak susah saya yang ngasih contoh ini. Aja Kak, silakan. Kita mau pakai sepeda atau pakai motor ya? Sepeda. Mau pakai sepeda contohnya. Lalu Apa itu sepeda? sebetulnya Allah sudah mentakdirkan kalian pakai motor, tapi kalian maunya pakai sepeda. Itu takdir mu'alaf, takdir yang bisa dirubah oleh kita.
Jadi kehendak kita seperti apa? Berarti keinginan kita ya. Keinginan kita. Jika kita mau berusaha. Kayak contohnya kita hari ini mau makan geprek, tapi berganti gitu. Ya itu. Takdir Allah kamu hari ini makan geprek tapi maunya makan spaghetti. Seblak. Ya, seblak boleh. Sampai sini ada yang mau bertanya? Nggak ada, Bu. Ada ya? Oh iya boleh. Tadi bedanya modal sama takdir mugram itu apa? Kodo sama takdir mubrah. Sebetulnya kodo itu takdir itu kata lain dari kodo. Jadi sama. Sama. Kenapa Cuma- bisa begitu? Cuma kan dibedain. Sebetulnya kodo dan takdir itu sama saja sama kodo dan kodar. Jadi orang-orang kita awam biasanya kan menyebut takdir. Taunya cuma takdir doang. Misalkan kamu hari ini jatuh takdir, gitu kan? Nah, sebetulnya takdir itu ada kata lain lagi dalam bahasa agama Islam yaitu kodo dan kodar. Oke. Paham gitu ya? Gimana paham? Paham Ibu. Masih malu-malu Bu muridnya. Biasa. Sekarang saya menjelaskan tentang dalil kodo dan kodar. Dalil. Ada yang bisa membacakan dalil di depan? Saya Bu. Boleh. Oh, nggak kelihatan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulan yusibana ila ma kataballahu lana wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Artinya, katakanlah sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kami. Dialah pelindung bagi kami dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala lah orang beriman dan harus bertakwa. Oke, baik. Ada yang belum bisa baca Quran di sini? Saya alhamdulillah udah bisa. Semuanya ya? Saya udah bisa, Bu. Semuanya. Oke, di sini dikatakan bahwa sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Berarti apapun yang terjadi kalian harus menerima ketetapan Allah, baik itu ketetapan baik atau ketetapan buruk, karena itu sudah menjadi ketetapan, sudah ditetapkan oleh Allah untuk kita semua. Apapun yang Allah berikan untuk kita, apapun yang Allah berikan kepada kami itu adalah sesuatu yang baik untuk kita. Baik, Bu. Selanjutnya hadis dari yang kedua, siapa yang membaca? Mana. Bismillah dulu. Oh, bismillah. Biasaan. Lil insani ila masa'a Oh iya. sa'a. Artinya, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Seperti yang tadi telah Ibu contohkan, bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Yang ayat selanjutnya dilanjut, Wa anna sa'idahu Saufa yura. artinya dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, akan diperlihatkan kepada kita yang berusaha. Jadi contohnya kita hari ini misalkan mau makan di restoran mewah. Jangan. Mewah-mewah Contohnya hari ini misalkan tempe orek, kata oke juga udah enak. kita mau punya motor misalkan, kita harus berusaha, jangan minta sama orang tua, jangan minta sama kakek. Kan biasanya kalian dia manja ya sama kakeknya ya. Kakek saya udah meninggal. Ketika kita mau sesuatu, kita harus berusaha. Usaha kita itu, jika usaha kita sungguh-sungguh, Allah akan memberikannya atau memperlihatkannya kepada kita. Tetapi kalau misalkan Allah tidak memberikannya kepada kita, jangan menyusahkan kepada Allah, karena Allah tahu yang terbaik buat kita. Iya. Nih, gue udah makasih. Ya, makanya kalian kalau misalkan mau sesuatu yang dipaksakan ya, kasih orang tua kalian. Ada yang mau ditanyakan tentang dalil? Enggak ya? Saya lanjutkan. Ciri-ciri beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama, selalu bersabar.
bersabar artinya kita selalu bersabar atas ketentuan yang telah Allah berikan kepada kita. Kita jatuh nih kesenggol, jangan dasar jangan begitu. Itu karena itu sudah ketetapan dari Allah, kita kan kesenggolnya alhamdulillah karena kita nggak sampai ngejorok ke pemasukan. Ya. Yang kedua, ridho dan ikhlas terhadap segala keputusan Allah. Seperti yang tadi Ibu bilang bahwa apapun yang Allah berikan kepada kita, apapun yang Allah sudah tetapkan untuk kita, baik itu ketetapan yang buruk atau baik, kita harus menerima itu karena sudah ditetapkan oleh Allah. Yang ketiga, tabah dan sabar dalam menghadapi berbagai musibah. Contohnya seperti di gambar ini. Ini gambar apa? Banjir. Ya Bu, maksudnya itu Bu. Ya, ini gambar banjir. Kita sebenarnya harus sabar. Seperti anak ini, lihat dia menaikkan di atas, menaiki atas genteng. Dia senang-senang aja, karena dia bersyukuri atas apa yang telah terjadi. Kalau kita ada banjir ini, kalau dia begini dia nggak akan bisa naik atas genteng, betul nggak? Iya, betul. Terus dari sini ada yang berbagi sembako, ada yang berbagi makanan, terus semuanya jadi ikut senang. Selanjutnya harus mempunyai sikap yang optimis, bukan pesimis. Contohnya, ketika tadi saya sudah bilang ketika ujian, mendapat nilai misalkan 60, ya kok saya 60 sih, harusnya 80. Jangan jadi sikap yang pesimis. Dengan nilai segitu kita harus optimis bahwa kita harus belajar dengan giat, harus belajar dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan nilai yang lebih tinggi atau lebih bagus. Yang selanjutnya, bertawakal kepada Allah. Bertawakal kepada Allah itu apa sih? Bertawakal kepada Allah. Bertawakal kepada Allah itu apa sih? Bertawakal kepada Allah. Benar. Nomor 5. Ciri yang beriman kepada Allah dan bertawakal kepada Allah. Ya. Kamu aja deh pakai enggak? Bertawakal kepada Allah seperti apa sih? Ya. Saya mau jawab Bu. Oke, boleh. Tawakal itu kayak misalnya nih kita ngelakuin kayak belajar nih itu Bu. Nah, walaupun kita nggak bisa banget dalam belajar, tapi kita tetap kayak nyerahin dengan usaha dan ikhtiar kita itu, Allah akan ngasih kita sesuatu yang nggak kita duga-duga gitu Bu. Nah kayak gitu sih contoh tawakal. Kayak kita tuh yakin bahwasanya Allah ini bakal memberikan lebih dari apa yang kita lakukan gitu Bu. Betul, bertawakal itu kita berserah diri kepada Allah, serahkan semuanya kepada Allah. Apapun yang terjadi, bahwa itu yang terbaik buat kita. Tapi kalau kita ada tawakalnya kayak gini Bu, kita nggak belajar deh, tapi kita bertawakal sama Allah, ya Allah, semoga saya hari ini Kamu nggak belajar. Nggak belajar. Kamu nggak belajar. Kan di sini dibilang harus mempunyai sikap yang optimis, bukan pesimis. Jadi kita harus ada usahanya. Karena ikhtiar dan doa itu tidak bisa dipisahkan. Terakhir kita harus bertawakal, berserah diri kepada Allah. Gitu. Insyaallah. Selanjutnya, patuh terhadap perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang terakhir, senantiasa melakukan ikhtiar untuk meraih keberhasilan. Contohnya, ini gambar apa? Belajar. Belajar. Berarti kalau belajar dia mau belajar, mau cerdas, Mau berhasil. mau Sukses. Nah, senantiasa harus ikhtiar, harus berdoa. Kata kamu tadi bilang, ini aku mau nilainya mau besar di ujian tapi nggak belajar, hanya berdoa doang, nggak ada usahanya, percuma. Makanya itu harus ada ikhtiar dan doa untuk meraih keberhasilan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Next. Udah ngerti ya semuanya ya? Iya. Selanjutnya saya akan menampilkan ini.
Gimana Bu? Ada yang bisa dibantu nggak Bu? Oh, suaranya kecil. Coba dong ada satu orang bantuin. Ibunya kasihan. Kok sebelum malah tepok-tepok? Oh, serem aja. Ini aku mengatakan. Oh, speed. Pecah ibu saudara. Ini saya cerita. Cerita sekolah. Udah saya ceritakan aja deh. Gambarin aja Bu. Ah, nggak apa-apa Bu, maksudnya sambil dijalanin. Nah, ibu yang nerangin gitu maksudnya. Lanjut ya, Bu. Di sini ada seorang anak sama ibu, dia bertanya sama ibunya tentang kode dan kode. Ibunya bercerita, tentang ada seorang pedagang. Dia biasanya keluar rumah jam 9 menuju ke sekolah dasar. Nah, setibanya di sana, si tukang cilok ini bertanya-tanya kok sepi, kok nggak ada yang istirahat, kok nggak ada yang keluar. Kemudian dia bertanya kepada salah seorang ibu-ibu yang ada di halaman sekolah, yang ada di depan sekolah. Bu, ini anak-anak pada kemana? Kok nggak ada? Terus si ibunya bilang, oh iya Pak, anak-anak sudah pulang duluan katanya. Karena di sekolahnya mau ada rapat guru-guru, jadi anak-anaknya dipulangkan. Oh ya udah, baiklah Bu, terima kasih. Jadi si ibu tukang ciloknya ini pergi ke tempat lain untuk mencari rezekinya. Kemudian dia berjalan lagi ke salah satu sekolah yang ada di daerah sana. Ada sekolah dasar. Tetapi sepanjang jalan dia nggak ada yang beli, jadi belum ada yang mau beli ciloknya. Setibanya di sekolah yang selanjutnya, sekolah dasar yang selanjutnya, ternyata sudah banyak tukang cilok, sudah banyak tukang dagang, sudah banyak tukang siomay. Jadi tapi dia tidak langsung pulang. Dia terus berdagang sambil menunggu ada pembeli. Itu kemudian setelah sore tiba, si tukang cilok itu pulang. Dia modal seharinya itu 50.000, tetapi hari ini mendapatkan dari penjualnya itu cuma 20.000. Bukan keuntungan ya, ada yang beli dan mendapatkan uang 20.000. Tetapi dia tidak semata-mata tidak berputus asa, semata-mata tidak kufur nikmat. Dia bersyukur karena hari ini cuma mendapatkan 2.000 dan masih banyak siomay 20.000 dan masih banyak siomay yang bisa dimakan sama anak-anaknya. Gitu. Ada apa enggak dalam balik cerita? Ada tidak menyalahkan. Oke, kembali lagi. Hikmah dari cerita yang saya ceritakan barusan. Apa tadi? Bersyukur. Apa lagi? Tidak kufur nikmat. Kufur nikmat dan bersyukur. Oh iya, Apa lagi? sama aja ya Bu ya. Tawakal Allah. Nah, Apa lagi? Keras. Ikhlas. Oh, ikhlas. Ya harus ikhlas apapun yang kita dapatkan hari ini. Ikhlas hanya 20.000, hanya 15.000. Udah. Ada lagi? Oke. 5 menit terakhir. Oke, mungkin hanya sedikit ilmu yang bisa saya sampaikan kepada anak-anak semua. Minggu depan, next time, insya Allah kita ketemu lagi. Ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Minggu depan kita bahas apa Bu? Minggu depan kita bahas. Ada tugas nggak, Bu? Ada tugas untuk minggu depan ya. Ada tugas untuk minggu depan ya. Tugasnya kalian catat di kertas masing-masing. Minggu depan dikumpulkan cari dalil tentang kode dan kodar. Ini kan tadi dalil tentang kode, tentang penerapan yang tidak bisa dirubah. Kalau ini dalil tentang kodar, penerapan yang sudah dirubah. Oke, minggu depan harus sudah dikumpulkan ya. Baik Bu. Sekian.
Demikian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk anak-anak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.